Apakah di sini itu situsnya dibilang komplit? Dan ini Arca Ganesha tapi sudah fragmen. Oh, ini. Kalau ini kan penampang bawah ini. Penampang bawah ini Mahapita bawah. Ini Mahapita bawah. Terus untuk ornamen di bawah ini deh seperti kotak-kotakan ini. Kotak-kotak ini Ada maksudnya ataukah memang cuma untuk penampung air ya deh ya, penampung air, semacam benda cair gitu ya. Tapi nek bahane sing niki kadose beda ya, Dek ya. Wah, lah kok ijek akeh men iki, Dek, watune, Dek. Gitu kan? Niki bahane sak jenis kok bener to, Dek. Nek sing nandine niki. Yo, luwih atos nandine, Dek. Wah, kok ngono kabeh Dek, ajur kabeh. Iki ya, Kang. Iki watu candi sedanten iki. Lho. Soale rentan nganu. Iki ya watu candi. Nah, kuwi ya, Kang. Sisa jenis. Bisa ana polane to, Kang? Bisa ana polane lah kuwi. Ini bangunan ini rumah di gedung itu enak. Maksudnya nek di budal. Maksudnya nek di lah niki to, Dek. Jenis-jenis watune. Ya iki lho, Kang. Iki lho, Kang. Bisa kotak-kotak. Iki pancen watune ngene iki. Mudah lapuk. Heeh. Lah kae yo oke. Niki nggih. Iki sakmene sak blok iki malah watu candi kabeh iki. Iki malah isih ana bentuke iki. Mboten, Dek. Beda watune, Dek. Aku yo serujuk kali jenengan iki, Dek. Iki nek sampun mau diudal-udal mungkin Oke ya. iki mergone watune modele kados ngeten iki mungkin gebandul-bandul iki ya, Dek, teng daerah mriki ya, tengah ya, Dek. Aku malah gek ngono lho, Kang, nek iki watune tok kuwi. Maksudnya wingi ora madake jenis-jenis watu candi nih. Bahane barang. Iki ya iki. Lah niki ya kathah kok, Dek. Alah. Kadose paling kathah teras kedua saking atas. Nek seniki pun beda, Dek, batuane, Dek. Iki batu kene iki alam. Nek dhisik sing watune tak tuding pelipit Patman Kang jikuk ning kono ki aku nggon isor jati kono ambek koncone dhewe sak komunitas kene iki lho. Alah Sunato bin Sunato iki lho. Akun Facebook-e.
Nek awal pertama kali blusukan rene mbek Pak Dimiko ning daerah kono ki temokke gerabah-gerabah pecahan aki, Kang. Gerabah keramik Isih saiki. ning lokasi kono. Ya nek gelem ngudal-ngudal tanahe mungkin iso nemu. Nah, secara kebetulan sore hari ini jam piro iki? Jam 4. Jam 4.15 menit persis 16 menit. Secara kebetulan kita tidak berencana kita nampak tilas lagi mengulang blusukan bersama teman komunitas yang baru kesini, maksudnya Kang Seno. Kalau yang lain sudah. Ini Kang Seno, teman komunitas kita juga dari Mbawen. Nah, dulu awal pertama kali blusukan sini sama Pak Miko. Jadi saya pernah Pak Miko sih yang menemukan ada beberapa gerabah, tapi sudah hancur, pecahan-pecahan lah di lokasi sawah sini. Ya pusatnya cuma di atas kono tok, Kang. Ya kan? Dhuwur kuwi, heeh. Tapi ternyata nek kono ki sawahe ya awalnya koncoku, ternyata DS dulurku. Ning sawah kono ki pernah ditemokke arca-arca oke. Ning saiki iso ludes, kemarin pernah tak blusuki mbek sedulurku. Ning entek ora ono apa-apa, cuma watu-watu gede sih ning kono, batu-batu gede, batu alam sing bentuke alami. Cuma memang nek Pak Demiko pernah bercerita nek sekitaran sini kalau ndak salah dulu yang ditunjuk yang situ itu kan ada pohon pisang, terus ke sana lagi itu kalau ndak salah namanya petai Cina, di bawah situ ada batu lumpangnya, cuma sudah nggak ada, entah terkubur atau hilang. Terus di gumuk itu dulu menurut Pak Demiko sebenarnya di situ juga ada batu lumpang, cuma blusukan keberapanya tak tanya dari petani lingkup sawah sini, batu lumpang atau batu lesung di situ tuh ceritanya nggak ada, cuma Pak Demiko kok bilangnya ada gitu loh. Kita mengulang nampak tilas lagi di Dusun Watu Pawon, Kecamatan Ungaran Timur. Kenapa demikian? Kalau saya kesini tuh sudah sering, hampir sering, karena ada teman dari BPCB, beliau yang lebih hafal tentang kondisi batunya, bahan batunya. Dulu lokasi ini benarkah berdiri sebuah bangunan candi atau apa? Beliau kayaknya lebih paham. Kalau beliau berarti kesini itu untuk yang ketiga kalinya. Beliau bernama Pak Wijatmiko. Dalam akun Facebooknya Wijatmiko AP. Beliau paham tentang beberapa batuan yang berada di sini. Terus dulu fungsinya untuk apa? Bangunannya ada berapa? Terus bentuk bangunan candinya seperti apa, beliau lebih paham. Kalau saya cuma kemarin explore tepatnya di Watu Pawonnya atau zoninya, atau yang disebut-sebut warga sebagai tonggak sejarah nama desa atau toponiminya. Itu hanya beberapa batuan saja, tapi ternyata setelah beberapa kali saya blusukan ke sini, terus akhirnya beliau ikut, ternyata memang batuan candinya itu sebanyak ini. Mulai dari teras pertama ini sebenarnya kalau dari bawah teras 1, 2, 3, 4, 5, teras kelima. Teras kelima ini ternyata batuan candi, cuma
kondisinya sudah rusak karena memang batu candi ini merupakan batu cadas, rentan benda tumpul. Dan prediksi beliau Pak Demiko, mungkin ada beberapa sisa batuan candi yang berada di lokasi lahan ini apabila ada tim ekskavasi mau mengerjakannya. Nah, kemungkinan prediksi beliau juga benar. Mungkin batu ini bisa rusak karena lahan ini digarap saat mencangkul terkena beberapa komponen batu yang akhirnya mengakibatkan patah atau rusak. Nah, seperti itu. Ternyata jika dibandingkan batu ini dengan yang berada di sana atau dengan batu yoni atau yang disebut dengan watu pawonnya, itu sama jenis batunya atau bahannya sama, seperti itu. Jika kita lihat dari teras yang kelima ini, mulai dari Arca Nandi itu, di mana ada Pak Wijatmiko dan Kang Seno berdiri itu, ternyata di sini sampai sini muter ke sana itu keliling itu 93% batuan candi semua. Nah, seperti ini. Ini pun saya baru ngeh kalau benar-benar ini adalah komponen batu candi. Ini, terus ini, sepanjang itu sampai sana. Terus dari sepanjang ini sampai ke sana, terus sampai ke pohon jati itu. Dan ada beberapa batuan yang masih berwujud, masih berpola di sana. Ada yang di bawah pohon jati itu dekat batu besar. Itu ada 2 buah batu yang lumayan cukup besar. Kira-kira ukurannya itu 80 cm. 80 cm. Nah, kalau kita amati, memang lokasi ini cenderung lebih tinggi ketimbang dataran lainnya. Kenapa bangunan candi itu berdiri di atas dataran yang lebih tinggi? Itu ada maksud dan tujuannya, supaya istilahnya kalau mendekatkan kepada Tuhannya itu lebih dekat dengan jangkauan gunung, karena gunung juga merupakan hunian para dewa. Nah, ini batu yang tadi saya katakan yang berada di sebelah batu besar. Terus ini yang berada di antara 2 pohon jati ini. Nah, sampai ke situ. Apakah di sini itu situsnya dibilang komplit? Sebenarnya tetap komplit. Cuma ada 2 hal yang tidak ada di sini, yaitu lingga dari pasangan yoni ini yang disebutkan dengan Trimurti. Lingga sebagai Siwa, terus yoni ini sebagai sakti istri Dewa Siwa yang terbagi 2, antara penampang bawah Dewa Brahma dan penampang atas itu Dewa Wisnu. Dan ini arca Ganesha tapi sudah fragmen, belum sudah dibuat, belum selesai tapi sudah rusak. Jadi ya unfinished, ya fragmen, seperti itu. Nah, seperti ini. Pak Demiko, kalau sebutannya yoni tadi mana deh yang disebut balai apa? Balai pita, terus tubuh, terus apa tadi? Oh, ini. Saya perlu pelajari itu semua deh. Oh, ini. Kalau ini kan penampang bawah ini. Penampang bawah ini Mahapita bawah. Ini Mahapita bawah. Oh, ini. Terus ini? Pelipit. Oh, ini pelipit. Oh. Pelipit. Terus ini Mahapita atas. Mahapita atas. Terus kalau bagian tubuh ini ada sebutan lainnya enggak deh? Tubuh ini tubuh Tetap tubuh. Terus untuk ornamen di bawah ini deh, seperti kotak-kotakan ini? Kotak-kotak ini ada maksudnya ataukah memang sebagai hiasan seperti itu karena ada pelipit bawah, pelipit atas, seperti itu? ini sama kayak relung. Biasanya kan ada relungnya. Oh, iya, relung. Biasa 4 sisi, sama kayak candi. Kayak candi. Ini kan yoni itu sebetulnya candi tapi miniatur candi. Terus kalau ini saluran air ini cerat ya. Terus untuk ini deh, motif cerat biasanya itu apa namanya deh? Kan cerat biasanya ada untuk saluran air itu, terus ada kayak moncongnya, terus turun ke bawah mengikuti alur ini. Kalau moncongnya ini ya, bagian paling ujung itu ya, namanya gajah. Gajah. Oh, gajah itu kan soalnya kan mirip mulutnya gajah. Kayak belalai gajah. Mulutnya. Oh, mulut gajah. Terus ini ada saluran airnya. Terus biasanya di sini itu ada yang Padma, ada yang kayak Kala.
salah. Salah. Terus kalau untuk penampang atasnya sendiri itu deh, kan itu ada cekungan yang berbentuk kotak. Terus di tengah cekungan itu untuk pengunci lingga. Ini apakah ini juga ada sebutannya juga ini? Kalau ini nggak ada, cuma ya cuma untuk penampung air ya deh ya, penampung air, semacam benda cair gitu ya. Supaya nggak tumpah airnya. Iya, nggak keluar dari samping kanan kiri ya, gitu. Nah, ini toponimi dari Desa Watu Pawon. Kalau orang-orang Watu Pawon menyebutnya ini batu karena memang mirip dengan pawon. Pawon itu nama dapur, sebutan orang Jawa itu, atau tungku. Tepatnya seperti itu. Kalau ini Kang Seno. Nah. Yang lubang-lubang ini kemungkinan kena tetesan air. Kena air, iya deh. Soalnya kan jenis watu ini kan watu yang sudah lapuk. D, seumpama dari teman-teman sini, dari teman-teman Watu Pawon, kita kan punya, dulu kita sudah pernah berencana ingin membalikkan batu ini. Kita balikkan, terus nandi yang di situ kita taruh di samping. Ini kita balikkan tapi tanpa merubah arah mata anginnya, tetap menghadapnya ke sana. Terus arca Ganesha ini kemungkinan tetap kita agak putar sedikit, tapi tetap seperti ini. Kira-kira itu apakah ada persyaratan resmi? Apakah cuma kita butuh doa-doa atau ritual dan sebagainya? Ya, semacam doa-doa biasa itu. Doa selamatan. Itu enggak apa-apa ini dibalikkan. Soalnya dulu kan robohnya ini kan juga sama, sengaja. Disengaja berarti deh. Tapi nek menurut jenengan, karena adanya arca Ganesha, ada Yoni dulu pasti juga ada lingga. Terus itu ada nandi. Kalau prediksi saya sebenarnya untuk bangunan candi ini mungkin ada sekitar 2 atau 3 antara candi induk, perwara dan candi apit. Nek menurut jenengan gimana deh dengan adanya seperti nandi, seperti lingga atau Yoni atau arca Ganesha? Nek menurut jenengan pripun deh? Menurutku juga sama, 3 kemungkinan. Ada 3 deh ya, berarti induk, perwara, candi apit. Dan ketiga bangunan itu kita ambilkan contoh bangunan candi komplek Gedong Songo yang lokasi ketiga. Nah, di situ ada bangunan 3 candi, antara perwara yang berhadapan dengan induk dan apit yang berada di sisi kanan candi induk. Itu. Perlu berbenah. Besok dia tak koordinasi sama teman-teman di sini. Cuma kemarin memang kita mencari sendang yang konon katanya di lokasi sini itu ada sendang kuno, namanya sendang Tok Kuning. Tapi ternyata memang Tok Kuning itu sudah ada sejak dulu. Bahkan dari bapaknya teman saya bercerita, kalau tatanan batunya itu batu alam biasa tanpa berpola. Cuma itu memang sudah lama sendang Tok Kuning itu. Cuma sekarang malah dijadikan sumber air bur. Jadi ketutup. Gitu. Terus di sini ada juga sendang Karangkumpul. Kalau batuannya memang berbentuk pola segi 4, cuma lebih pipih deh, tidak setebal ini. Cuma berjarak sekitar 500 meter kalau dari sini arahnya sana. Itu sendang Karangkumpul. Itu pun dijadikan toponimi Desa Karangkumpul juga di situ. Terus ada sendang Gentong kisaran 300 meter kalau tidak salah di sebelah situ. Tapi kita harus turun terus nyebrang kali. Nah, di atas itu sendang Gentong itu berwujud sendang kuno, cuma sekarang sudah dipermanen, ditutup, hampir menyerupai bangunan sapiteng lah.
seperti itu. Dan cerita dari orang-orang sepuh, dulu batu yang dipahat sedemikian mirip gentong, jadi airnya itu untuk penampung, fungsinya untuk menampung air yang bersumber dari atas, makanya di situ dinamakan sendang gentong gitu.